Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli washabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ananda Yuspa, Sri Puspaeni, Salsabila, Iklima Yuspika Putri, Tari Rosidah, Mutia Khairunisa, Soca Regita Silsilia dan Cipa Farihah. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai karakteristik perkembangan masa pada masa usia lanjut. Baik, yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Tari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, yang pertama, pengertian usia lanjut. Usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai meninggal, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Proses menua atau lansia adalah proses alami yang disertai adanya penurunan kondisi fisik, psikologis, maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Penggolongan lansia menurut Debkes dikutip dari AJIS 1994 menjadi 3 kelompok, yakni yang pertama kelompok lansia dini yaitu 55 sampai 64 tahun merupakan kelompok yang baru memasuki lansia, yang kedua kelompok lansia 65 tahun ke atas, dan yang ketiga kelompok lansia resiko tinggi yaitu lansia yang berusia lebih dari 70 tahun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ciri-ciri masa tua. Menurut Harlock, 1980, halaman 380, terdapat beberapa ciri-ciri orang lanjut usia. Yang pertama, usia lanjut merupakan periode kemunduran. Yang kedua, orang lanjut usia memiliki status kelompok minoritas. Yang ketiga, menua membutuhkan perubahan peran. Yang keempat, penyesuaian yang buruk pada lansia. Next. Karakteristik usia lanjut. Menurut Butler dan Lewis pada 1983 serta Aiken pada tahun 1989 terdapat berbagai karakteristik lansia yang bersifat positif. Beberapa di antaranya adalah 1. Keinginan untuk meninggalkan warisan. Yang kedua, fungsi sebagai seseorang yang dituakan. Yang ketiga, kelekatan dengan objek-objek yang dikenal. Keempat, perasaan tentang siklus kehidupan. Yang kelima, kreativitas. Yang keenam, rasa ingin tahu dan kejutan. Yang ketujuh, perasaan tentang penyempurnaan atau pemenuhan kehidupan, dan lain-lain. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia. Yang pertama adalah perubahan fisik. Perubahan fisik yang terjadi pada lansia meliputi perubahan dari tingkat sel sampai sistem organ tubuh, yaitu sistem persyarafan, pendengaran, penglihatan, kardiovaskuler, sistem pengaturan temperatur tubuh, gastrointestinal, respirasi, genitourinaria, endokrin, integumen, muskuloskeletal. Yang kedua, itu perubahan mental, yaitu lansia secara umum akan mengalami penurunan fungsi kognitif dan psikomotor. Faktor yang mempengaruhi perubahan mental yaitu perubahan fisik, kesehatan umum, tingkat pendidikan, keturunan, dan lingkungan. Segi mental emosional, lansia sering muncul perasaan pesimis, timbulnya perasaan tidak aman dan cemas. Adanya kekacauan mental akut, merasa terancam akan timbulnya suatu penyakit, atau takut dilentarakan karena tidak berguna lagi. Yang ketiga, perubahan psikososial, yaitu reaksi lansia terhadap masalah yang muncul sangat beragam, tergantung kepada kepribadian individu yang bersangkutan. Masalah yang akan muncul adalah pensiun. Apabila seseorang telah mengalami pensiun, maka ia akan kehilangan teman, pekerjaan, dan status. Lansia merasakan atau sadar akan kematiannya, sehingga lansia menimbulkan perasaan cemas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkembangan masa usia lanjut. Menurut Erikson, perkembangan psikososial masa dewasa akhir ditandai dengan 3 gejala penting, yaitu keintiman, generatif, dan integritas. Menurut Erikson, perkembangan
psikososial masa dewasa akhir ditandai dengan 3 gejala penting, yaitu keintiman genetif dan integritas. Perkembangan masa dewasa akhir atau usia lanjut membawa penurunan fisik yang lebih besar dibandingkan dengan periode-periode usia sebelumnya. Terdapat sejumlah perubahan fisik yang terjadi pada periode lansia menurut Elida Prayitno, yaitu 1. Perubahan fisik bukan lagi perubahan tetapi pergantian dan perbaikan sel-sel tubuh. 2. Perubahan reproduksi sel-sel menurun. 3. Penurunan dorongan seks. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Hubungan pendidik dengan usia lanjut. Keluarga mempunyai peran yang utama dalam memahami, memperhatikan, serta memberikan dukungan terhadap usia lanjut dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya. Kegiatan usia lanjut yang bisa diselenggarakan yaitu 1. Layanan pendidikan agama Islam secara berkelompok yang meliputi kelompok-kelompok baca tulis Al-Quran, kajian tafsir Al-Quran, kajian hadis, masailul fikih, akhlak, sirah Nabi, dan para sahabatnya. Kedua, pelatihan keterampilan. Ketiga, penyuluhan kesehatan. Keempat, modal usaha kecil yang disertai dengan pendampingan. Dan kelima, mengadakan pengabdian melalui dakwah kepada masyarakat. Dengan berbagai macam kegiatan kelompok usia lanjut tersebut akan membawa dampak pada proses penyesuaian diri dengan kondisinya yang menua, menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan, kurangnya pendapatan keluarga, kematian pasangan hidup. Selain itu, usia lanjut bisa mewujudkan rasa bahagia melalui pergaulan dengan orang-orang yang seusia, pengaturan kehidupan fisik yang lebih bagus, dan penyesuaian diri dengan peran sosial secara luas. Dengan demikian, kehidupan usia lanjut menjadi lebih berkualitas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.